Kalau memang udah komedi, melibatkan stand up komedian, Mhm. udah loyalitas stand up komedian mah udah pasti gampang buat dapetin film banyak. Enggak ada formulanya. Kalau ada formulanya semua PH bikin film laku. Tapi kenapa film laku itu cuman munculnya dalam hitungan jari gitu dalam setahun? Banyak faktor-faktor lain. Kita kasih solusi. Bapak sutradara yang lagi naik daun, luar biasa. Baru film ketiga udah income-nya. Boleh Aco saya izin Muhadli Aco? Pak Director Muhadli Aco. Lu udah 8 juta kan penonton? 9. Naik lagi 9 juta penonton film agak lain. Iya, alhamdulillah. Tiket paling murah 30.000 ya? Iya kayaknya kalau di daerah ya. Gue pengen gali bisnisnya dong, boleh nggak? Setahu gua ya jawabnya ya, karena kan harusnya ini ranahnya produser. Iya dong, karena kan sutradara sebetulnya cuma ke lebih kreatif aja, ke hal kreatifnya. Iya, tapi kan lu dapat royalti kan? Iya, bukan royalti, istilahnya kayak ada bagi hasilnya lah. Iya dong. Kita kupas dari segi bisnis dan juga kreatif kan banyak ya, karena jangan ngaku pengusaha kalau belum nonton kasih solusi kan. Dan gue yang ngomong, berarti gue yang geli sendiri. pengusahaan ya. Iya dong. Ya kan, peruangan pasti kan urusannya ke situ. Iya. 30.000 paling murah. HPP berapa sih? Kan udah di terpublik ya. Pokoknya gampangnya gini, PH itu dapat bagian dari tiket itu kurang lebih 18.000 per tiket. Oke. Selebihnya itu buat bioskop. Oh, berarti kalau 30.000 berarti 12.000-nya buat bioskop. Iya. Lo Ini 18.000 nih kayak kita rata-ratain aja. Karena kan Oke. bioskop ada yang 50.000, ada yang 60.000. Oke. Tergantung show times-nya dia mau malam minggu atau weekend atau weekdays kan Oke, beda. oke. Tapi kalau dirata-ratakan sekitar 18.000 itu masuk ke PH. Oke. Kalau ngomonginnya usaha pasti ada BEP. Ancar-ancar proyeksi BEP-nya untuk tembus ke berapa tiket aja tuh udah balik modal? Harusnya kalau agak lain kan kalau nggak salah sempat di mention juga sama Imaginary bahwa modalnya itu Tahan dulu jangan dijawab ya. Temukan jawaban modalnya dan Anda bisa ngukur marginnya di akhir video ya. Ya. Oke. Nanti bahas dari bisnisnya ya. BEP-nya berapa, terus nanti gua coba tarik marginnya berapa. Cok lah deh. Disindir komika Aco. Staf sus Menteri Keuangan. Kapan mau keplak kepala saya, Mas? Ini lagi rame nih. Ini kenapa, Cok? enggak. Jadi kemarin tuh kan kita nonton Timnas. Heeh. Terus kan Shin Tae-yong itu kan punya kebiasaan kalau misalnya dia kesel sama anak buahnya gitu, suka kayak yang dikeplak-keplak gitu kan, Iya, suka ada tahu. video-videonya gitu. Tahu. Terus gua bikin lah kayak joke singkat gitu di Twitter. Tahu nggak tadi pas lagi di turun minum di ruang taktik, si Hubner nanya gitu, ada masukan konkret, terus sama STY dikeplak, gue bilang gitu. Nah nggak taunya si akun @prasto ini nge-quote tweet gitu, terus langsung bilang kapan mau keplak kepala saya Mas? Lah kan kita bingung, orang lagi bercanda sama Shin Tae-yong, kenapa Anda merasa gitu? Makanya langsung di dikomentarin sama orang-orang, ih apaan sih, terus ada meme kayak yang lu tuh nggak diajak kayak Iya, gitu tahu gitu. gue. Yang kayak gitu ya udahlah, seru aja Twitter. Iya. Ada berita-berita menarik lainnya? Kalau nggak kita bahas aja dari sisi bisnis marketing. Ya sebelum lo jadi sutradara kan gue tahu lo kan stand up comedian. Iya. Gue tuh nggak pernah ketinggalan show lo tau. Gue ngikutin juga, ya kan? Pokoknya menarik lah. Tapi banyak yang penasaran sisi awalnya lu tuh apakah memang backgroundnya dari seni atau mungkin IKJ, kok tiba-tiba sekarang ke film. Plus ada yang bilang gini, ini stand up comedian udah pada nggak laku ya, kok jadi pada ngegarap film ya? Itu rame. Ya Iya. Twitter begitulah. Iya. Ya kan soalnya pada ke situ semua. Ada yang beranggapan juga nggak menjadi tumpuan lah atau prioritas kerjaan kalau cuma berharap uang dari stand up comedian. Iya, ada benarnya. Berarti kecil ya bayarannya. Kita bandinginnya sama apa dulu? Kalau sama yang karyawan kantoran ya mungkin tetap gede. Oke. Tapi kalau misalnya kita ngebandinginnya sama jadi content creator, misal content creatornya yang udah jalan gitu, ya itu jauh lah begedean content creator pasti. Wah, ada brand soalnya ya. Iya, satu placement bikin video kan udah berapa juta Iya. gitu. Kemarin Awe mampir di sini juga. Iya. Ya kan katanya kan pas lo tuh sakit di rumah sakit depannya ada kamarnya Babe Cabita kan. Betul, pas tuh. Iya, nanti lo bisa ceritain juga deh ya. Iya. Cerita tentang kisah-kisah bareng sama ya Allah yarham, semoga Allah merahmatinya Babe Cabita. Amin. Awalnya dari mana sih, Cok? Waktu itu lo Stand up. Enggak sebelumnya karirnya.
Awalnya gue justru orang IT, jadi gue tuh kuliah IT, lulus langsung kerja di dunia IT, kerja dari 2005 sampai 2014 baru resign. Memutuskan akhirnya benar-benar resign dari dunia IT. Terus kenal stand up-nya di 2011. Jadi ada waktu yang panjang untuk berpikir melepaskan pekerjaan sebagai orang di dunia digital agency ini. Jadi 2005 lulus, kerja terus pindah beberapa tempat sampai di tempat terakhir itu. Nah di tahun 2012 salah satu orang yang kami saling follow-follow di Twitter tuh namanya Ernest Prakasa. Itu dia ngajakin gue untuk mau gak nyobain open mic. Karena saat itu gue di Twitter suka nge-tweet yang lucu-lucu gitu, yang 140 karakter, jokes pendek gitu. Kebetulan di Kompas TV lagi ada acara pencarian bakat yang dia juga ikutan bersama ada jurinya Raditya Dika. Stand up itu? Iya, stand up komedi yang pertama kali itu. Suci, betul. Lah emang lu Suci berapa ya? Nah, gue nggak ikut kompetisi. Jadi komika tuh ada yang jalur kompetisi, ada yang enggak. Tahu. Gitu. Nah, gue yang termasuk yang enggak. Gue tuh barengannya sama Semi. Iya. Nah, sama Mongol. Iya. Nah, itu tuh Soleh Solihun. Nah, itu kami yang jalur non pencarian bakat. Gitu. Nah kalau yang kayak Ernest Prakasa, Rian Adriandi itu jebolan-jebolan Suci, kompetisi lah gitu. Ada Bintang Emon juga, ada yang jebolan, ada Suci, ada Suca yang di Bintang Suca ya? Iya, ya kayak gitu banyak. Nah IT kan berarti di creative agency berarti lo apa? Web developer? Iya, dari mulai web developer, terus sempat jadi sistem analis, terakhir itu posisi gua production head di sebuah digital agency lah. Di Jakarta. Gitu. Nah itu gimana korelasinya ya? Artinya kan dunia agensi yang bangun jam 4 pagi terus nggak tidur sampai 3 hari kemudian baru tidur lagi jam 4 pagi kan? Kebetulan sih gue nggak segitunya sih. Alhamdulillah jam kerja gue bagus lah, sehat lah gitu. Ya mungkin ada begadang-begadangnya tapi itu ketika di project-project tertentu aja. Iya. Nah itu gimana tuh kok tiba-tiba langsung ke stand up gitu atau memang ngerasa bahwa IT nggak ada masa depannya? Semi kan juga dari IT kan? Sama dari IT juga. Oh jagoan siapa? Ya jagoan dia lah. Oh senior. Gue bentur-bentur ini asik banget ya. Jawaban paling aman kan begitu. Pokoknya semua yang lu tanya itu jagoan dia gitu. Iya. Itu gimana tuh jembatannya? Maksudnya kalau dari IT yang maaf nih kan dikenalnya nerd, geek. Ya kan komputer, angka, programming ya. Iya. Kok tiba-tiba langsung ke ngelawak gitu loh. IT mana dulu nih? IT juga kan ada pencabangannya. Ada yang ngurusin infrastruktur, ngurusinnya server, BTS, kabel-kabelan. Nah mungkin itu yang biasanya dicap sebagai nerd gitu. Tapi kan ada juga yang sistem developer, bahkan sekarang digital agency, pekerjaannya itu justru memantau sosial media, ngelihat apa yang lagi happening. Terus dari situ bahkan dia dapat ide untuk membuat sebuah campaign untuk brand. Tapi mediumnya adalah IT. Kayak gitu, misalnya kayak dulu gue pernah ada sebuah bank gitu ya. Dia pengen gimana caranya nih ada produk reksadana tapi bisa diterima sama anak muda. Lu bisa bikin apa nih? Akhirnya kita brainstorming, keluarlah ide. Kita bikin aja game-game simple gitu di Facebook, tapi tentang kayak simulasi untuk berinvestasi. Nah itu kan dibikin infrastruktur si sistemnya, gamenya itu, mini gamesnya itu. Nah itu tim gue yang ngerjain kayak gitu-gitunya. Tapi kan harus paham dulu industrinya gimana, terus target marketnya siapa, baru ya cara komunikasinya di digital kayak gimana. Nah itu gue tuh lebih di front end daripada back end sebetulnya. Ya, gue pernah denger tuh istilah front end, back end. Iya, Semi gitu. di back end ya? Mungkin ya, karena kan dia lebih ke infrastruktur yang belakang layar gitu, yang untuk berhubungan dengan korporasi lain gitu. Iya. Nah kalau gue mungkin lebih ke marketing. Jadi bagaimana caranya memasarkan sebuah produk atau jasa menggunakan IT. Makanya ada digital communication. Nah itu kalau gue tuh di situ. Makanya seringnya tuh bikin website, bikin apps yang mungkin bisa meningkatkan bisnis seseorang gitu. Kayak gitu. Oke. Nah memutuskan untuk ya sudah kayaknya gue ke komedi aja. Dah. Tunggu deh, lu sekarang masih garap nggak freelance tentang IT? Udah enggak. Kan ada beberapa yang ke stand up tapi akhirnya dia masih juga jalan sebagai vendor atau freelancer ya. Iya. Oke, nah udah enggak itu memang udah dipetakan bahwa oke, gue komedi aja. Sebelum ke film nih ya. Iya. Gue komedi aja sehingga melihat bahwa ini apakah nggak ada masa depannya atau seperti apa?
Yang mana yang nggak ada masa depannya? IT-nya misalnya. IT-nya. Karena kan lu langsung banting setir, lu pivot kan? Sangat ada masa depannya. Itulah kenapa gue memilih jurusan IT. Menurut gue negara berkembang pasti akan butuh infrastruktur IT. Dan gue membuktikan itu, gue belum lulus pun gue udah bisa dapat kerjaan. Karena enaknya kalau IT itu skill lu nggak bisa bohong. Lu bisa bikin ini, ya lu bisa. Nggak peduli lu lulusan ITB, lulusan apa, lu bisa nggak solve masalah ini gitu. Gue bisa, ya udah lu hire gitu. Kayak gitu. Jadi kayak nggak bisa cuman speak doang, banyak ngomong terus wah ini kayaknya pintar, nggak bisa. Kalau IT itu ketahuan lu bisa apa enggak gitu. Iya, eksak ya soalnya. Iya, gue bahkan pernah pertama kali itu cara si ownernya ngetes gue dibawa ke ruang server perusahaan traveling gitu, kayak travel agent gitu. Zaman itu tuh baru awal-awal bikin sistem booking online. Nah, terus dia buka, nih, ini sistem kita di sini. Coba lu buka codingnya. Gue mau ganti rate harga pesawat Garuda yang tanggal segini. Coba ganti, gimana? Lu bisa nggak? Jadi gue buka codingnya, gue cari, gue trace. Oh ini gue ganti. Nih Pak bisa. Oh ya udah, kapan bisa kerja? Langsung gitu. Wow. Kayak gitu aja. IT itu begitu ya? Iya. Iya sih, beda sama orang-orang misalnya, tanpa mengecilkan ya teman-teman ya. Kayak misalnya orang-orang human capital atau apa segala macamnya. Ya udah, kamu bisa cari tahu nggak orang ini kira-kira kok bisa Pak? Ya, coba. Lu kan akan presentasi kan pasti. Iya. Saya pernah dulu gini-gini. Iya. Nah kalau di kita nggak ada istilah saya pernah. Lu bisa nggak ngerjain ini nih? Gitu. Jadi gue langsung dibawa ke ruang server. Ya kan orang beda-beda interviewnya ya. Setelah ngomong pendek-pendek sebentar, oke yuk ke atas. Gue pikir mau kemana? Ya udah dibawa ke tempat IT-nya. Nih tempat kita, ini sistem kita. Nah ini source code-nya nih. Wah, gue ngeliat mana source code-nya berantakan kan, karena dikerjain sama programmer yang sebelumnya yang ninggalin dia gitu. Iya. Jadi kesulitan dia saat itu, dia tuh ditinggalin sama programmernya, terus nggak tahu gimana cara ngerubah harga. Karena cuman curangnya si programmer yang sebelumnya, dia nggak bikin semacam back end yang orang non IT bisa ngubah sendiri. Bisa ngubah. Iya, nggak fair harusnya kan. Harusnya kan dia bikin kayak semacam content management system gitu loh, yang orang bisa login terus bisa edit sendiri. Nah dia tuh nggak bikin itunya, jadi manual. Jadi semua bergantung sama dia. Pinter kan? Pinternya Anda. Begitu orang ini pergi, kebingungan nih bosnya nih. Nah nge-hire gua, anak yang belum lulus kan. Karena gua lagi PKL gitu. Dia ini ke atas, diliatin, bisa nggak ngerubah ini? Gue cari, bisa Pak? Ya udah, kapan mau mulai kerja? Langsung gitu. Enak juga ya. Iya. Umur kayak saya gini masih bisa kuliah IT lagi nggak biar? Karena apa ya eksak gitu. Maksudnya kayak lu nggak usah banyak ngomong deh, lu bisa nggak selesaiin gitu. Udah, akhirnya kerja di situ. Apakah gara-gara angka penat, pusing? Enggak, gue komedi aja deh. Jangan-jangan itu titik baliknya. Dibilang titik balik sih enggak juga. Cuman memang waktu kerja di digital agency, kita tuh memang banyak bermain sosial media. Karena itu adalah bagian dari pekerjaan kita. Memantau conversation, apa yang lagi happening. Sehingga ketika nanti kita dapat project gitu ya untuk bikin sebuah digital campaign, kita tuh tahu how to communicate karena kita ngikutin. Kalau misalnya kita nggak terjun dalam sosial medianya nih, kita nggak main Twitter nih, tiba-tiba disuruh bikin campaign di Twitter, bahasa kita pasti akan bahasa yang tidak menarik karena ketahuan ini agensinya nggak paham Twitter gitu. Jadi gue harus terjun langsung, gue bikin akun, gue jadi orang yang di situ. Gitu. Di grup dulu juga ada namanya mailing list, di Kaskus, di apa, semua gue ikutin karena dengan gitu gue tahu behaviornya mereka. Gitu. Nah, itu yang akan jadi insight ketika kita ngomong sama klien gitu. Nah, akhirnya nemu enjoy-nya, nemu happy-nya itu di situ. Nah, komedi itu sebetulnya tanpa gue sadar dari gue SD memang kalau misalnya ada acara pentas-pentas apa, gue memang lebih suka kalau misalnya kita bikin lawak aja gitu, suka gitu. cuman kayak gue nggak menyadari kalau misalnya itu tuh namanya bakat. Gue pikir kayak ya emang gue suka aja ngelucu-lucu tuh. Zaman dulu kan tahu kan Radio SK, gue dengerin banget tuh. Jadi kayak kenapa ya lucu banget Ulfa tuh, lucu banget gitu dengerin Ulfa gitu, kayak nyerocos aja tuh kayaknya lucu gitu. Nah kadang-kadang kalau lagi ngumpul sama temen tuh suka kayak bercanda-bercandaan tongkrongan gitu loh. Dan gue tuh happy kalau nongkrong sama temen-temen yang lucu-lucu gitu dibanding yang serius-serius. Lebih suka main gitu-gitu. Jadi gak tahu kenapa kebentuk sampai SMP, SMA temen gue tuh circle-nya modelan begitu semua gitu. Iya, karena memang umumnya kalau di IT itu pasti rata-rata serius ya. Iya. Ya terlepas dari tadi ada pembagiannya ya, ada yang nerd, ada yang begini segala macam. Tapi ya tetap gak dipungkiri pasti karena serius. Lu ambil di situ dan akhirnya lu putusinnya gimana? Lu sepakat sama orang tua apa segala macam, padahal kan lu kan kuliahnya juga IT. Orang tua gue nggak tahu gue stand up. Serius lu? Nggak tahu, gue malu lah ngasih tauin. Karena gue di rumah tuh ya biasa aja orangnya pendiam, yang nggak yang gimana. Sampai sekarang?
Enggak dong. Iya, sekarang kan udah beda rumah. Cuman zaman gua masih serumah ya begitu. Jadi orang tua gua baru tahu ketika ngelihat di Metro TV, lah ada Aco. Emang iya? Iya, Lalu pamitannya lu ininya. nggak ada. Gua udah tiba-tiba dipanggil taping, tayang di TV, gua nggak ngabarin gua ada, tiba-tiba mungkin dari saudara yang nonton, ada Aco masa di TV. Emak gua nelpon, Aco masuk TV lah gitu. Waduh, gitu ya ternyata. Karena takut dimarahin. Udah Malu, kuliahin. lebih ke malu. Kok malu? Maksudnya ya gue malu karena orang tua gue taunya sehari-hari gue nggak yang ngocol gitu. Oh oke. Gitu loh. Kirain gara-gara memang kuliah udah tinggi-tinggi, biaya udah Enggak. keluar banyak. Kan gue tetap kerja saat itu. Cuman sampingan aja. Jadi gue bawa baju ke kantor, sore-sore naik ojek ke Metro TV. Cuk. Sini kan di Jakbar nih. Iya sini. Terus tapping deh setiap hari Rabu. Latihannya di mana waktu itu? Kan orang tahu dengan diambil ke TV kan, Mm-mm. berarti jadwal lu luar biasa ya. Abis lu kerja, lu open mic. Kan katanya mesti open mic dulu ya. Gue bukan orang stand up sih, tapi maksudnya, Idealnya gitu. Idealnya open mic. lah kok tiba-tiba bisa masuk Metro TV, lu open mic di mana? Ya ada di komunitas. Dan pertama kali Ernest ngajak gue itu kan ngajakin open mic. Nah videonya itu diupload di YouTube. Oh, oke. Dan itu yang di stand up night Bandung itu udah viral banget. Dan dari situ kayaknya tahu produser-produser TV tuh. Karena kan dia nggak bisa makein komika-komika yang lagi ikut kompetisi karena kan eksklusif. Oh, kalau udah lagi ikutan Suci-Suca itu nggak bisa open mic gitu? Bukan open mic yang nggak bisa, tampil di TV lain nggak bisa. Emang iya? Karena kan dia di karantina, lagi eksklusif di program itu. Berarti yang di Kompas, yang Indosiar. Betul. Ah, Gitu. Nah, oke. gua yang kayak gua Soleh Solihun itu kami kan gak ikut jalur kompetisi. Oh. Tapi videonya ada di YouTube bahwa orang-orang ini juga stand up juga. Ya itulah yang dideketin sama TV-TV kayak Metro TV. Tahu. Bikinlah mereka, dipanggil lah talent-talent ini. Ya udah kami manggung di situ. Show di situ. Jadi akhirnya di Kompas TV ada, di Metro TV ada. Saat itu cuma 2. Iya betul. Mm-mm. Tahu. Kan ada siapa? Sekarang kok udah hilang ya? Siapa? Jui Purwoto ya? Iya. Termasuk tuh Jui juga tuh. Iya kan? Mm-mm. Orang-orang di Metro terus komika-komika di Metro ya. Iya. Berapa lama waktu itu? Soalnya kalau gue lihat ada beritanya kan ya di sini ya. Hmm. Di sini ada berita luar biasa nih. Mana tadi? Muhadli Aco. Ini banyak berita-berita lu di sini. Luar biasa nih. Aduh, ada yang Ini gue tahu nih. Nah, ini gue tahu nih. Komika Aco tersandung kasus gara-gara curhat soal apartemen. Iya. Ini gue liat video viral lu yang ini. Oh iya. Yang di Ciledug bukan sih? Apartemen gua ada di Permata Hijau? Jakarta Pusat. Menteng Square. Bukan. Ada pramuka-pramukanya. Green Pramuka. Iya bener. Gue pernah di Green Itu. Pramuka di GPS. Serius? Gue di Orchid. Oh, Orchid. Habis itu gue studio waktu itu masih studio monolog itu Iya, gue iya, ambil di Bougainville. Iya bener. Kok malah gue ke. Wah, itu tower gue Bougainville. Nah waktu lu viral itu. Heeh. Pas gue beli makanan-makanan di bawah di kantin, Indomaret dan seterusnya, rame itu pada ngomongin lu Kang Ojek. Ih bener nih viral banget itu. Emang ada apa? Karena soal gue agak lupa lagi kasusnya. Surat kan? Iya, karena gua menulis keluh kesah gua tuh di blog. Dan emang surat itu kan waktu itu. Dan gua dapat surat panggilan untuk memberikan keterangan karena gua disomasi dengan UU ITE. Jadi gua jadi tersangka UU ITE. Enggak, yang lu ceritain tuh seputar Ya seputar pengalaman gua membeli unit di situ. beli unit dan Beli unit. belum ada ininya kan? Ya intinya semua menurut gua kayak apa yang dijanjikan beda dengan apa yang gua rasakan gitu-gitu. Ya gua jabarkan di situ harapannya supaya orang yang kalau mau beli di situ ya bisa jadikan tulisan gua tuh bahan pertimbangan supaya nggak kaget gitu kalau masuk isinya tuh begini loh gitu. Nah buat mereka itu pencemaran nama baik. Terus akhirnya lu ditangkap. Ya bukan ditangkap, disuruh bikin BAP gitu loh di kantor polisi, bikin beberapa kali dipanggil bolak-balik. Sampai kasusnya udah P21 waktu itu udah dilimpahkan ke kejaksaan. Tapi karena gua dapat banyak dukungan di sosial media gitu ya. Sampai ada hashtag waktu itu kan Aco nggak salah kalau nggak salah tuh hashtagnya. Ya banyak lah, termasuk pengamat-pengamat hukum juga pada berpihak ke gua karena menurut mereka ya ini adalah suara konsumen, nggak boleh dibungkam karena itu dilindungi oleh hak-hak undang-undang konsumen gitu. Makanya akhirnya setelah viral si developernya akhirnya cabut laporan gitu, nggak jadi. Oh nggak jadi tuh. Habis itu lu pindah dari Bougainville. Iya, Lu punya duit banyak lah ya. Iya, enggak lah. Selalu dibaliknya ke duit. Ya kan channelnya pengusaha. Betul. Pasti harus ujung-ujungnya duit. Ya takutnya nanti dia mikir, oh berarti gue harus beradu pengelola apartemen dulu nih biar dapet duit.
Jangan ya, Ya, jangan. jangan deh. Tadi mana tadi yang dia debut pertama ya kalau nggak salah deh. Di Debut. media. Banyak lah nih berita-berita lo tuh nih. Debut pertama jadi sutradara Muhadli Aco akui sempat merasa mual. Betul. Nah ini gue pengen tahu jembatannya dari mulai stand up. Kenapa sih stigmanya jadi pada nulis film ya? Iya. Apakah memang korelasinya sangat dekat stand up atau komika itu nulis, sutradara itu nulis? Bukannya nulis itu skenario ya? Iya, cuman kan dalam skenario itu kita kan sama-sama dengan seperti kita waktu menulis materi stand up kan sama-sama menulis. Jadi sebetulnya kita pahamlah struktur menulis komedi itu setidaknya seperti apa. Untuk mencapai sebuah adegan yang menurut kita ini sudah bisa lucu, itu kita paling nggak tahu strukturnya gitu. Nah, ketika kita bikin film komedi, ya kita bisa membawa skill itu ke dalam naskah film. Meskipun naskah film tidak hanya komedinya, harus ada dramanya, harus ada konfliknya, harus ada pertaruhan karakter, ya banyak lah gitu. Nah, itu yang kita pelajari belakangan. Tapi komedinya kita udah tahu caranya. Bagaimana membuat ini menjadi lucu gitu. Yang kita pelajari selanjutnya adalah struktur membuat skenario film. Itu yang kita pelajarin. Nah, begitu kita udah paham strukturnya, kita banyak nonton, kita banyak ngelihat film, membedah film, terus ya biasanya kita jadi punya, oh menurut gue film yang kayaknya mau gue bikin tuh yang perjalanan tuh begini secara struktur gitu. Ya udah mulai nulis akhirnya gitu. Oke, nah kita bedah deh di film agak lain. Gue pengen mungkin kalau dari sini sisi dari usaha atau bisnisnya ya. Iya. Ya, kalau lo temuin kreatif udah banyak lah bahas lah. Jadi gue mau ngambil satu ibroh atau pelajaran yang bisa dipetik bagaimana cara film ini bekerja secara bisnis. Oke. Itu gue ngambil dari sisi bisnisnya tuh malahnya. Kepikirannya, idenya dan seterusnya itu gimana tuh tentang si Peraga Lain? Lu kan sutradaranya tunggal berarti ya, nggak ada yang lain ya? Iya, sutradara dan penulis. Tapi kan Agak Lain ini adalah sebuah IP yang dimiliki oleh keempat orang ini, Boris, Bene, Jegel, Oki. Mereka yang memulainya lewat podcast. Iya. Gitu. Jadi mereka sudah membentuk pendengarnya seperti apa, karakter mereka di podcast seperti apa, menemukan pendengar yang bagaimana. Nah, dari situlah baru diangkat ke film. Tapi di film itu ya kita menulis cerita baru gitu, bukan kisah hidup mereka, bukan memang bikin kisah fiksi aja gitu. Jadi mereka memang diawali waktu Bene abis bikin Ngeri-Ngeri Sedap, itu kan sebetulnya bisa dibilang pembuktian bahwa film itu tidak harus diperankan oleh aktor-aktor terkenal. Karena saat itu Ngeri-Ngeri Sedap yang 4 aktor utamanya itu hanya stand up komedian yang tanda kutip bukan aktor besar, tapi tetap bisa mendulang penonton sampai 2,8 juta. Artinya bahwa selalu ada kemungkinan film apapun itu bisa menjadi diminati banyak orang selama ceritanya menarik. Kita percaya itu. Oke. Nah, berangkat dari situ ya mereka mungkin mulailah ngayal-ngayal, kayaknya setelah Ngeri-Ngeri Sedap bisa nih Agak Lain dibikinin film gitu. Oh, bukan karena memang itu bagian, kalau di marketing ada istilahnya demand creation ya. Jadi memang filmnya udah dibentuk tapi untuk menarik penonton, atensi dan seterusnya dibangun woro-woronya lewat podcast. Enggak, memang podcastnya udah berdiri sendiri dan urusan lu sebagai penulis tuh lu beli mereka atau gimana? Kan secara IP ini kan ini kan krusial banget nih, intellectual property ini nih. Nah, yang berurusan sama IP itu Imaginary sebagai production house. Oke. Imaginary adalah rumah produksi. Mereka yang bekerja sama dengan podcast Agak Lain untuk berkolaborasi mengembangkan IP Agak Lain ini menjadi sebuah film. Nah, ketika mau dibikin film, mereka akhirnya menunjuk siapa nih penulisnya, siapa sutradaranya. Nah, gue yang ditunjuk. Kenapa? Gak tahu, mungkin harus ditanya ke mereka kali ya. Kenapa bukan Mas Hanung Bramantio? Nggak tahu. Kenapa bukan Dimas Jai? Mungkin saya murah. Itu jawaban. Aman sekali jawabannya dia ya. Gitu. Aman kan gue? Iya benar, pintar juga. Emang bener ternyata pintar dia ternyata. Emang wajar jadi penulis ya. Gitu. Iya. Ya udah akhirnya singkat cerita gue lah yang dipilih buat menulis dan menyutradarainya gitu. Ya udah akhirnya kami brainstorming. Nah, anak Agak Lain ini dia tuh nggak datang dengan ide kosong. Mereka tuh pas bilang mau bikin film, mereka tuh udah punya beberapa premis yang gimana kalau misalnya kita berempat jadi ini, gimana kalau kita berempat jadi ini. Nah, di antara beberapa premis dasar yang mereka punya itu, yang menurut kita sama-sama menarik itu adalah yang rumah hantu. Karena menurut gua yang rumah hantu itu mereka menang banyak nih. Secara premis cerita menarik, secara looknya lucu.
Karena mereka sebagai penjaga rumah hantu. Nggak harus dilucu-lucuin, mereka terlihat lucu gitu, effortless jadinya. Jadi ini kan produk audiovisual ya. Jadi bukan cuma dialog yang lucu, visualnya pun lucu. Nah mereka tanpa dialog pun udah lucu karena ada kontradiksi. Masa penjaga rumah hantu takut sama hantu kan gitu. Berawal dari situ, gue langsung ngerasa wah ini potensi komedinya gede nih. Gue setuju kalau yang ini yang kita angkat gitu. Ya udah, gue ngembangin dari situ. Oh, jadi mereka udah datang dengan ide, udah apa, tinggal lu cuman memang gitu ya? Belum ada ceritanya. Jadi baru kayak misalnya 4 orang jaga rumah hantu, tiba-tiba ada orang mati di rumah hantunya. Dah gitu. Tapi apa yang dilakukan, kenapa bisa sampai mati, apa-apa itu belum ada ceritanya. Makanya butuh director. Makanya butuh penulis dan sutradara. Oh iya, penulis gitu. Dan ada yang ngedirect atau sutradaranya. Iya. Gue mau agak teknis sedikit ya coy. Boleh tahu nggak tips and trick gitu ya ketika memutuskan bahwa oke, ini ada satu godokan lah ya, gue pengennya begini. Di mana peran penulis dan juga si sutradara untuk menentukan bahwa oke, dari sini gue turuninnya begini. Tadi kan gue denger kan ada konfliknya misalnya. Betul. Syarat wajib atau rukun dalam sebuah penentuan film sebuah story ya. Story itu gimana sih? Ya kalau gue biasanya memulai dari karakternya dulu. Backstory-nya karakter ini apa? Dari situ kita bisa tahu nanti dia bisa ketemu masalahnya apa. Oh, selalu harus ada masalah ya? Loh iya, kalau nggak ada jadi dokumenter dong. Iya juga ya. Iya juga ya. Ya makanya harus berawal dari ini ada karakter, dia punya tujuan mau ngapain, tapi dia ketemu hambatan dan mereka melakukan apa untuk melewati hambatan itu. Itulah format cerita dasar. Nah, kalau itunya udah solid, baru kita bisa kembangkan ke yang lain-lainnya. Jadi solidin dulu nih yang bagian karakter. Mereka di siapa 4 orang? Breakdown nih. Si Boris tuh apa latar belakangnya? Jegel tuh apa? Ini tuh apa? Supaya nanti ketika kita bentrokin dengan sebuah masalah, mereka akan merespon sesuai dengan backstory mereka. Keren. Gitu kan? Iya. Makanya gue dapat formulanya ketika mereka ada orang yang mati di rumah hantunya. Itu, iya. Kenapa mereka memutuskan menguburkan? Karena 4-4-nya punya kepentingan. Yang satu kalau misalnya dia berurusan sama polisi, dia bisa masuk penjara lagi, si Oki, karena dia baru aja keluar dari penjara. Yang satu lagi mau masuk tentara, nggak boleh punya catatan kriminal. Yang satu lagi mau kawin, dia nggak bisa kawin, kayak gitu-gitu. Ya. Nah, jadi ada alasannya kenapa dikubur di situ. Karena kalau alasan ini nggak ada, orang pasti akan misu-misu, ngapain lu cari masalah ngubur di situ gitu. Jadi nggak ada stake-nya, pertaruhan karakternya tuh nggak ada. Jadi curiosity atau penasarannya hasil akhirnya gimana juga ternyata ada di situ ya. Iya. Ini kan orang yang baru keluar penjara. Iya. Masa iya sih kenapa dia dikubur di situ misalnya? Ini gimana yang terrekornya? Iya. Bayangin ada mantan napi tiba-tiba berurusan sama mayat yang dikubur di situ, padahal bukan dia yang bunuh, orang dia sakit jantung gitu. Orang sakit jantung masuk rumah hantu, ya kan dia dalam posisi dilema. Tapi kan kalau misalnya yang ngomong begitu adalah mantan napi, beda ceritanya. Oh iya. Ya dengan potret hukum kita di Indonesia kayak gimana, berat pasti dia. Jadi ada alasan yang cukup kuat sehingga penonton itu memaklumi bahwa oh iya memang harus dikubur di situ. Make sense kenapa dikubur di situ. Sehingga ini tidak menjadi konflik yang dibuat-buat. Gitu loh. Nah, biasanya kadang-kadang ada mungkin orang yang entah kelupaan atau mungkin kurang ketat dalam membuat itunya di awal gitu. Sehingga menjadi ya udah karakternya berjalan, terus penonton nonton, terus kenapa ya dia ngelakuin itu? Kok kayaknya gue gak simpati sama karakternya. Ya bisa jadi gara-gara itu. Karena lu tidak menempatkan sebuah pertaruhan yang cukup besar. Sehingga penontonnya menjadi mau menginvestasikan waktu dan perasaannya ngikutin karakter itu. Kalau penonton udah gak peduli sama karakternya, ya dia main HP. Oh itu musuh terbesar sebuah program. Dia akan bolak-balik ke toilet gitu. Tapi kalau dia menarik ceritanya, dia gak entar gue ntar aja ke toilet. Gitu. Nah itu apakah berlaku ke kategori-kategori film yang lain ya? Kalau tadi misalnya kita ambilnya adalah di sini komedi dan horor gitu ya. Iya. Misalnya film romance misalnya. Bisa. Itu selalu ada syarat yang tadi itu. Ya itu bisa dijadiin basic. Kalau gue bilangnya starter pack dalam sebuah cerita. Harus ada itulah gitu. Karena kalau nggak ada, ya takutnya jadinya orang kayak aduh ngerasa kok lambat banget ya filmnya. Kan nggak semua orang suka film yang pace-nya tuh lambat. Iya kan. Iya. Jadi
kalau lu aimnya adalah pengen dapat penonton seluas-luasnya, maka lu harus bikin sebuah cerita yang bisa diterima dengan seluas-luasnya. Bukan berarti lu nggak boleh bikin film yang slow burn atau apa, boleh, karena tetap akan ada penikmatnya. Tapi lu mau nyari ceruk yang mana nih? Kalau gua pengen bikin film yang ditonton sebanyak mungkin, gitu. Jadi maka gua harus mencoba menakar-nakar. Ini kayaknya disukai lebih banyak orang dibanding kalau gue bikin begini, kayak gitu menakar-nakarnya. Jadi ya udah. Dan masalah slow sama ini teknis lagi ya. Nonton lambat ya, gue termasuk orang yang agak benci tuh, yang kayak dragging lah istilahnya. Itu ngaruh hanya di durasi kah? Misalnya kayak oke, cepetin, ini potong pas editing ya. Ini buang. Atau memang sudah di-set dari awal bahwa skrip lo memang pace-nya begitu gitu loh. Jadi orang jadinya nikmat untuk dari segala kalangan. Iya, makanya harus tergantung adegannya. Kayak misal adegan drama, nggak bisa juga dibikin terlalu rapet, karena drama itu harus dicicil, harus dibuild pelan-pelan, tatapan-tatapan, hanya menoleh diem, itu udah bagian dari drama itu sendiri. Kalau tiba-tiba gua pangkas, tiba-tiba langsung ngomong, rasanya tuh nggak nyampe. Gitu. Begitu juga dengan komedi, terlalu bertele-tele juga kayak kepanjangan setupnya, harusnya langsung punchline di sini gitu. Gitu. Jadi kayak tergantung kita lagi mau bikin apa. Kamu bikin horor misalnya, nggak bisa kita tiba-tiba langsung langsung teriak, nggak bisa. Harus pelan-pelan dulu, langkah kaki dulu masuk. Pintu kebuka gitu. Kan itu kan ngebangun dari kan. Terus dia menoleh, bung, apa tuh? Wah, pelan. Gak usah terburu-buru gitu. Terus shot lagi dari atas, dia jalan gitu. Biar ada momen untuk kayak bikin orang apa nih. Baru nanti di payoff terakhir, jreng gitu, ada jump scare misalnya. Oke, apa tadi payoff tuh apa? Ya dibayar di akhir lah gitu. Ada istilah iya. Sutradara tuh begitu ya? Ya penulisan sih sebetulnya. Penulisan ya? Oke. Jadi dituai di akhir gitu. Sehingga orang tuh nggak yang kecepetan atau terlalu lama. Nah, itulah tugasnya penulis menakar itu. Oke. Gitu. Dan lu bakal duga gak sih sebelum kita bahas mengenai ekonominya ya? Maksudnya kan perputaran duitnya, cash flow-nya dan seterusnya gitu ya. Sebelum kita bahas lebih dalam, lu bakal duga target ini tembus sampai berapa? Dan ternyata baru setengah jalan kita ngobrol, kunci ternyata tembus di 9 juta penonton. Apakah udah lu duga di awal secara target, proyeksi, atau memang lu juga gak nyangka atau gimana? Apakah memang rumus-rumus tadi adalah bisa dipakai ke, ini masukan buat para mungkin sutradara baru apa segala macam, bahwa ternyata dengan kita ikhtiar yang maksimal, tahu dengan rumus-rumusannya, ilmu yang benar, itu ujungnya udah kelihatan jelas tuh masa depannya. Atau seperti apa sih? Gua kalau ditanya bisa nggak bikin film yang bener, mungkin gue bisa jawab bener dalam artian memenuhi struktur. Tapi kalau ditanya bisa nggak bikin film yang laku, gue nggak tahu formulanya. Loh, emang kalau bener itu belum tentu laku? Loh iya dong. Oh oke. Kalau orang tahu formulanya, semua film orang laku dong. Oh iya. Nah, terus faktor apa yang kira-kira yang pertama kalau di Muslim mungkin udah pasti takdir Allah gitu. Betul. Ya. Tapi maksud gue faktor apa yang ketika akhirnya ini drastis loh. Maksudnya maaf gue nggak mau nyebutin aktor-aktor besar pun juga 2 juta, 1 juta, 3 juta juga banyak gitu loh. Iya. Atau jangan-jangan effortless-nya adalah terkait kalau memang udah komedi melibatkan stand up komedian, udah loyalis stand up komedian mah udah pasti gampang buat dapetin film banyak. Enggak sih. Enggak juga. Enggak ada formulanya. Kalau ada formulanya semua PH bikin film laku. Tapi kenapa pasti dia akan menekan idealisnya ya. Tapi kenapa film laku itu cuman munculnya dalam hitungan jari gitu dalam setahun? Ya karena nggak ada yang tahu formulanya gitu. Ada banyak faktor-faktor lain. Waktu penayangan. Oh ngaruh ya? Ngaruh dong. Tayang Lebaran di saat orang punya THR beda dong dengan tayang di tanggal orang lagi nggak punya duit dan di saat film-film Hollywood lagi nyerbu. Oh ada strateginya juga. Ya sekarang gini deh, film Indonesia sama film Avenger misalnya, harga tiket sama. Orang nonton mana? Situ. Ya, iya. Avenger ngapain? Artinya kan ada persaingan juga gitu. Jadi kayak nggak ada faktor. Kita juga nggak bisa menentukan film kita mau tayang kapan, dan kita tidak bisa mencegah film-film bagus itu tayang bareng kita apa enggak. Oh nggak bisa. Iya kan? Iya. Ya itulah makanya banyak faktor di luar film kita bagus terus bisa jadi laku. Jadi nggak ada ininya. Bahkan bisa jadi film yang mungkin menurut beberapa kreator ini sebetulnya nggak memenuhi unsur-unsur yang bener loh. Sinematografinya murahan gitu, ceritanya juga biasa aja, tapi kok bisa sampai jutaan. Ya bisa jadi momen
Bisa jadi banyak relate sama penonton. Bisa jadi gitu. Oke. Coba gue telaah nih, Cok. Ini bisa jadi gue salah. Gue coba agak ekstrim dari sisi orang, karena memang gue backgroundnya misalnya marketing gitu ya. Dari orang marketing gini. Apakah memang itu terbantukan film akhirnya laku tuh gara-gara di marketing ada istilahnya demand creation, jadi nge-create demand gitu ya. Woro-woro teaser atau apapun itulah. Iya. Ya kan, banyak yang terjadi kalau gue coba lihat kacamata, gue nggak pukul rata sih, tapi salah satu contohnya si Ardhito Pramono apa yang dari buku tuh, biasanya dari buku Ayat-ayat Cinta misalnya, Ketika Cinta Bertasbih itu kan adaptasi. Iya, itu kan ada ke-create demand-nya sebelumnya. Iya. Sehingga orang pengen tahu kalau di filmin kayak gimana sih, Betul. kalau visualitatif kayak gimana sih, kalau diperankan secara real gimana sih. Iya. Itu kan bentuknya macam-macam, ada lewat buku, lewat podcast. Sehingga orang udah tahu ujungnya, oke, ini gue penasaran nih, gue selama ini dengerin agak lain. Kalau di filmin gimana ya? Ketimbang ya tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada HP, tek muncul aja. Iya. Now showing. Iya. Dia nggak kena teasernya, dia nggak kena kolamnya dibangun lewat media misalnya. Iya. Itu jadi faktor nggak? Mungkin jadi faktor, tapi menurut gua nggak jadi faktor utama. Karena tetap balik lagi ke ceritanya. Cerita filmnya, produknya itu bisa memikat penonton apa enggak. Karena udah banyak contohnya. Artis terkenal yang digandrungi puluhan juta orang, dia main film. Nggak laku filmnya. Oh iya, banyak tahu gue. Iya. 1 juta aja nggak tembus tuh. Jangankan 1 juta, udah mencapai 300.000 aja berat gitu. Banyak yang begitu. Terus kayak IP dari film yang di remake misalnya, nggak jalan juga. Maksudnya nggak menghasilkan. Oh padahal udah ada IP ya? Iya. Oh iya. Jadi akan selalu tergantung dengan produk yang kita hasilkan tuh kayak gimana. Memang ketika kita adaptasi ada modal bahwa sudah ada yang tahu. Iya. Minimal kita tidak lagi seberat memasarkan film yang original story yang sama sekali belum tahu. Ya kayak misalnya Agak Lain pun juga tidak segitu besarnya juga di YouTube. Subscribernya juga baru berapa ratus ribu. Tapi ada podcastnya. Podcastnya juga nggak gede itu kan enggak ya? Ya enggak, subscribernya di bawah 500.000. Sekarang kalaupun semuanya nonton nggak 9.100.000 juga. Oh kan? iya juga sih. Iya juga sih. Malah mayoritasnya bukan dari subscribernya ya harusnya. Dan banyak yang nonton justru baru tahu Agak Lain setelah nonton film itu. Jadi kayak justru ini melebarkan ininya gitu. Gue masih penasaran sih Bapak Sutradara yang terhormat. Artinya gimana caranya? Maaf nih. Ya mungkin dari sebagian dari Agak Lain kawan gue juga gitu ya. Tapi ya oke lah, nggak terkenal misalnya. Terus kok bisa laku? Itu aja poinnya. Gue masih strategi apa yang akhirnya tadi runut itu gue udah dapet tuh. Itu gue setuju. Problem yang diangkat, case-nya apa segala macamnya. Apakah ada marketing lain? Mungkin ada kontroversinya. Nah ini tuh Agak Lain tembus 8 juta penonton. Muhadli Aco, gue sampai sekarang masih linglung. Iya karena emang gak nyangka gitu. Iya. Maksud gue, wow ini gede banget loh. Rekor sejauh ini paling tinggi siapa ya? Atau film apa ya? Masih KKN di Desa Penari. Itu berapa? Itu sebetulnya dia kan 2 kali ada terbagi dalam 2 film. First run-nya dia itu 9,2 juta. Terus dia bikin namanya extended version. Terus digabungin jadi sekitar 10 juta penonton. Oh yang gak aci. Maaf ya maksudnya yang gak aci lah. Maksudnya 2 jadi 1. Ya tapi kalaupun cuman first run-nya juga kita belum menyamai dia. Masih beda dikit. Dia 9,2 kami 9,1 sampai hari ini. Oh ditutupnya itu ujungnya kapan ya? Biasanya kalau film itu turun sampai nggak ada yang mau nonton. Oh itu tolak ukurnya ya. Iya. Lah kalau nonton misalnya setahunan dia nangkring mulu di bioskop. Ya kalau ada orang yang nonton terus nangkring terus. Oh ya karena si bioskopnya juga pasti demanding juga ya. Iya. Bioskop itu tuh kayak toko aja. Toko terus nanti ada pedagang-pedagang kue cucur naruh nih nitip ya, naruh sini gitu. Iya. Nah kalau ini udah nggak laku nih ambil nih duitnya gitu, gue ganti sama yang ini nih kue putu plak gitu. Okay. Dia nggak ada urusan untuk nahan ini lama-lama, nggak ada. Pokoknya gimana caranya orang rame ke bioskop gua gitu. Udah berjalan berapa lama sekarang proses penayangannya? 93 hari. Ini hari ke-93. 93 hari kan berarti 3 bulan ya? 3 bulan ya. 3 bulan cepet banget, Cok. 3 bulan. 3 bulan 9 juta orang. Itu ada yang datanya lu pegang, ada yang repeat nggak? Nonton lagi. Ada datanya. Apa jangan-jangan itu karena kali 2 kali enggak? Sempat ada survei dari tim marketing kami bahwa memang kebanyakan yang nonton berulang. Nonton berulang. Bisa repeat gitu ya orang ya? Iya, karena
ketika udah cinematic experience, mereka udah bukan lagi cuman pengen tahu ceritanya, tapi experience-nya. Misalnya sekarang nonton sendiri, wah ini seru kalau gue nonton sama teman-teman gue nih. Ngajak teman-teman, diajakin lah sama geng kuliahnya, ayo kita nonton lagi kayak gitu-gitu. Ada kayak gitu-gitunya gitu. Jadi nggak semata-mata kayak gue nonton sekali udah. Nah itu juga berarti kan kita harus bisa bikin sebuah film yang nggak bosan ditonton berulang. Gitu. Itu juga kan salah satu yang kita pertimbangkan dalam menulis gitu. Tapi itu tadi maksudnya lu benar, membuat film itu satu hal, tapi memasarkan film itu lain hal. Makanya kami percaya itu dan kami meng-hire sebuah agency yang kerjanya memang memasarkan film. Imaginary itu. Imaginary meng-hire yang namanya Raya Flix. Imaginary PH ya? PH, kita memproduksi kan. Nah, kita memproduksi, kita terus berpartner dengan Raya Flix namanya. Raya Flix itulah yang membuat strategi-strategi sedemikian rupa gimana caranya mempertemukan film ini dengan penontonnya. Dengan cara menggali filmnya, poin-poin apa yang bisa dijual dan bisa dipertemukan dengan penonton-penonton tertentu. Nah, itulah yang akan menentukan strateginya kayak apa. Jadi setiap film strateginya nggak bisa sama. Oh iya, beda-beda ya. Gitu. Nah, itulah yang salah satu. Kalau yang lu bilang tadi ikhtiar, nah itu ikhtiar kita gitu. Karena kita nggak tahu formula film laku kayak gimana. Kalau kita tahu mah ngapain hire mereka? Hire mereka aja belum tentu pasti laku. Gitu. Itu kan ada cost-nya ya, ada biayanya ya. Ada. Nah kalau kita ngomongin biaya, boleh saya keluarin kalkulator sakti saya. Angka-angka yang fantastis itu hanyalah duniawi semata. Asik! Gua tahu ini biasanya kalau udah spiritualisme untuk mengalihkan obrolan ke pertanyaan berikutnya. Dalam hati, Der, please dong. Ayo tanya yang berikutnya aja. Kita lagi. Gak tahu. Dia memandang jenggot gua udah gak bisa gua patahin. Begitu dia masuk dari situ, masa gue mau patahin memang duniawi, mau gimana dong? Masa gue bilang kayak, enggak, kita kejar tuh duniawi, abis gue. Jangan. Sama jamaah gue. Ini sementara, dari semua ini sementara gitu. Gak usah kita kejar-kejar begitu. Oke, kita pertanyaan yang berikutnya aja kalau gitu ya. Gila, malah dia yang ceramain gue loh. Oke, dari situ. Tapi kemungkinan untuk, ya bolehlah kita next ya pertanyaannya deh. Tapi kalau ada formula gini nggak? Berarti 4 orang pemain ini menjadi inti dan kunci. Ya udah, gue buat aja pemain yang baru. Atau lu sebagai sutradara nanti kan akan ngaruh ke job lo ya. Asik juga ya. Deal sama Aco nih bikinin film seperti ini kan, gue nggak tahu kan abis itu juga lo bakal laris juga kan. Yeah. Gue nggak tahu, asal inget gue. Jadi itu bisa nggak gini? Gue investor. Masih di ranah bisnis ya. Asik juga ya 19,1 juta ya. Yeah. Ada yang pernah nggak ngelakuin kayak gini? Ya udah, Cok, lo sama gue, 4 orang lo sama gue, bikin kayak begini tapi dimirip-miripin apa segala macamnya. Yuk kita tembus lagi 9 juta lagi. Bisa gitu gak sih? Selalu ada permintaan untuk yang begitu-begitu gitu. Tapi kan gue akan selalu menjawab bahwa ya film tidak bekerja seperti itu cara kerjanya. Nggak akan bisa seperti itu gitu. Maksudnya kayak semua akan balik lagi ke ceritanya kayak gimana, dan belum tentu gue bisa membuat cerita yang sama diminatinya oleh 9 juta orang di yang kedua. Belum tentu. Kalau bisnis kayaknya, soalnya gue nggak tahu, gue nggak bilang bisa 100% ya, tapi kayak Mixue lagi rame, ya udah deh kita bikin yang serupa. Betul. Yeah. Tapi kan serupa. Maksudnya ya beneran bisa ditiru tuh, bisa direka-reka tuh ininya. Iya sih memang. Nah, tapi kalau misalnya industri kreatif, malah ketika sama lu ngikutin itu, malah nggak seru gitu, malah nggak diminati orang gitu. Justru yang dicari orang di dunia hiburan itu ketika fresh gitu. Nah, itu jadi harus di-challenge untuk membuat sesuatu yang baru, tapi gimana caranya bisa membawa spirit yang lama gitu. Makanya konsepnya agak lain ini, kita bukan sequel kalau nanti ada kelanjutannya, bukan sequel tapi kayak film Warkop, bener-bener film yang berdiri sendiri, cerita yang berbeda tapi karakternya sama. Oh iya, lebih enak begitu ya daripada ntar. Kayak kita restart lagi. Jadi ntar bisa aja nanti mereka jadi 4 orang jadi pelayan restoran misalnya, jadi dengan orang yang sama. Iya. Nggak bosan tuh? Lah, Warkop selama ini kan begitu. Oh iya. Warkop bisa jadi mahasiswa, bisa tiba-tiba jadi apa gitu. Iya, maju kena mundur kena, tiba-tiba cerita yang lainnya jadi apalagi. Jadi situasinya aja yang dibikin berbeda, ceritanya berbeda, tapi pemerannya mereka dengan nama yang sama. Gitu. Konsepnya memang begitu kita mengembangkannya. Berarti udah ada kemungkinan ini akan ada next project lagi dari situ, agak lain.
Iya ada kemungkinannya, cuman eksekusinya kapan itu nanti tergantung dari jadwal semuanya. Terus Imaginary juga kan sebagai rumah produksi tuh punya slot. Jadi maksudnya kayak dia tuh abis ini tuh harus ngerjain project apa. Jadi nanti dicari slotnya kapan yang agak lain dua bisa masuk gitu. Oke, dan sekarang gimana untuk lo pribadi? Artinya karena melihat ini masih running ya, masih showing kan ini kan. Ini masih tayang. Masih tayang apa segala macamnya, ditempel-tempel sama investor kah? Enggak, saya gue mau tahu dari sisi bisnisnya tuh udah mulai lo udah nambah lagi film-film tawaran-tawaran lagi untuk ngegarap yang lainnya. Karena kan bisa dibilang lu salah satu atau gue nggak tahu satu-satunya apa salah satu ya. Intilah dalam sebuah jantung di film ya pasti sutradaranya kan. Selain dari si talent itu sendiri gitu. Nah artinya kan pasti kan lu banyak dipepet-pepet nih. Ya alhamdulillah penawaran banyak gitu dari produser-produser yang ada di Indonesia gitu. Tapi kan gue bilang ke mereka kalau misalnya gue itu di Imaginary eksklusif. Oh jadi, ada akadnya, ada kontraknya. Karena kan sebetulnya Imaginary itu kami tuh awalnya tergabung dalam HHH Corp kan. Ernest, gue, Ari Kriting, Soleh Solihun. Kami punya talent management namanya HHH Corp itu. Nah HHH Corp ini dalam perjalanannya ternyata banyak yang masuk ke film kreator gitu. Dari mulai Ernest, Bene, gue, Ari apa segala macam gitu. Nah akhirnya kami mendirikan Imaginary. Iya bisa dibilang ini PH kami lah gitu. Oh di situ-situ juga perputaran duit cash flow-nya. Pinter sekali. Gue mau nebak tadi, gue pikir punya siapa. Sebetulnya bukan lebih ke situ. Karena kalau misalnya hanya ingin mendirect itu banyak kesempatannya. Karena memang tenaga kerja sutradara dan penulis itu minim dibanding demand-nya. Bayangin dulu aja cuman bioskop doang ya, layar lebar doang. Itu aja masih kekurangan sutradara dan penulis. Apalagi sekarang udah ada OTT, ada Netflix, ada Prime, ada apa. Semakin banyak justru permintaannya. Tapi orangnya itu aja. Sementara menulis itu bukan pekerjaan sebulan 2 bulan. Lama gitu. Jadi ketika orang udah ngerjain satu project, ya bisa jadi 6 bulan ke depan dia emang gak bisa ngapa-ngapain gitu. Kelok di sini gitu. Oke. Gitu. Nah sebetulnya kenapa spiritnya kita di Imaginary, karena pengennya kita itu mengembangkan original story. Gitu. Jadi kita fokus kepada gimana caranya kita ngedirect film yang kita tulis sendiri supaya kita tuh deket sama ceritanya, kita paham sama ceritanya gitu. Dan kita punya keleluasaan kreatif karena memproduksinya di PH sendiri. Kalau kita memproduksi di PH lain, kan produser di PH lain juga punya idealisme sendiri yang belum tentu sejalan sama kita. Gitu. Nah di Imaginary ya kita bisa dibilang punya satu visi yang sama gitu. Karena kebetulan semuanya sama-sama komedian, semuanya sama-sama berangkat dari satu telemanajemen yang sama. Jadi kita punya persepsi yang sama dalam membuat film tuh ya seperti ini. Jadi lebih mudah gitu, lebih minim friksinya untuk saling bertentangan gitu. Karena kita udah punya satu tujuan yang sama gitu. Makanya kita ngerasa lebih settle untuk berkaryanya kalau film di sini. Tapi kalau series gue bisa di PH lain gitu. Oh boleh. Karena beda ya film sama series ya. Iya beda. Sinetron itu lo mau ambil juga? Kayaknya gue gak kuat sih. Karena sinetron itu harus stripping. Oh iya. Lebih ke gue gak mampu sih. Tapi itu duitnya gede. Duitnya gede katanya. Iya. Tapi guanya yang tidak mampu. Oke. Dan sama film berarti lebih gede sinetron deh. Oh iya dong, kalau jalan terus sinetron itu kan tiap 300 hari episode gitu ya. Ribuan bisa Pak kalau misalnya sampai bertahun-tahun. Iya. Tapi lu tetap masih jaga di film ya? Iya, sejauh ini film dan series aja. Karena itu yang kayaknya secara tenaga gua mampu gitu. Oke, nextnya berarti ya bocoran dong nih di ujung obrolan. Pengen tahu gue lu lagi mau garap apa segala macamnya. Yang terdekat itu gua ngelanjutin series Induk Gajah. Jadi udah masuk ke season 2. Kemarin udah sempat syuting, tapi sekarang lagi masuk fase editing. Jadi mungkin dalam beberapa bulan ke depan baru akan tayang di Prime Video. Oh, dia masuknya di itu OTT ya berarti ya? OTT, betul. Oh, di sana. Itu berarti subscribe ya? Orang subscribe. Oh, dan untuk layar lebar lagi? Layar lebar ya sebetulnya sih agak lain 2, tapi kami masih nyari. Oh, ada lagi nanti? Iya dong. Oh udah tipis-tipis. Udah pada tahu apa belum? Jadi ceritanya gini. Oh ada lagi. Kapan ya, tuh? Ya ini lagi dicari slotnya. Oh orangnya sama. Karena kan Imaginary juga sekarang lagi ngerjain film yang di Korea tuh. Jatuh Cinta seperti Cinta Tak Seindah Drama Korea, CTSDK. Ya. Ini aja belum selesai. Itu lu juga nulis? Bukan, Meira Anastasia.
Oh, tapi memang si PH-nya lagi garap itu. Imaginary. Nggak bisa disambil paralel gitu ya? Nggak bisa karena produsernya cuma mereka berdua dan mereka nggak mau yang terlalu banyak juga dalam setahun untuk menjaga kualitas. Jadi mereka kayak ngebatasin setahun tuh slide-nya paling cuma berapa gitu. Oh. Gitu, supaya bisa fokus. Budih, mantep. Ada apa lagi sih media-media yang lainnya nih? Apa tuh? Iya enggak, mesti ada yang belum kebuka gak sih? Banyak lah, pokoknya kita tunggu aja nanti ya. Agak lain 2 lah. Ini aja masih 9 juta. Terakhir, target lo sampai berapa kira-kira? Bayangan aja 15? Enggak sih. Belum Sekarang tuh udah tinggal sisa-sisanya doang. Layarnya tuh udah tinggal berapa showtimes ya? 5 apa 7 gitu. Oh, bisa ngebaca dari situ ya? Iya dong. Dari dulu yang awal pas lagi booming-boomingnya tuh sampai 5.000 showtimes. Apanya nih? Showtimes. Gile. Showtimes tuh misalnya dalam satu bioskop ada dari yang jam 1. Iya, sampai jam berapa nanti lanjut lagi jam berapa Ya, gitu kan. sehari ada 5 show. Nah, ditotalin udah satu Indonesia tuh. Ada 5.000 show. Sempat ada kita di titik yang 5.000 show sehari. Karena demandnya tinggi banget. Waduh. Iya kan, sebagai toko bioskop itu ketika ini tinggi, wah pindahin deh ke studio yang gede. Masih penuh juga, tambahin deh studionya 2. Masih kurang, tambahin 3. Film lain nggak dapat jadinya gitu. Iya, oh, berarti monopoli juga Anda ya? Ya mereka kan eksibitor. Produk mana yang laku, ya itu yang dia jual. Nanti ketika ini udah mulai turun, nah baru ada apa lagi nih film baru. Nah, gantian ya, gitu. Itulah fungsinya marketing film untuk mempertahankan supaya animo penonton tuh tetap stabil. Berarti ada faktor X tuh ya? Banyak, bukan ada lagi. Oh, terus lu bongkar dong kalau gitu dong. Muhadli Aco ungkap faktor X agak lain bisa laris manis di bioskop. Nah itu tadi kan kayak waktu penayangan, ya kan? Terus kondisi masyarakat saat itu daya belinya lagi ada enggak? Tanggal tua, tanggal muda, orang punya THR sama enggak, beda dong kondisinya. Beda. Pasti kan nonton ke bioskop itu pasti kebutuhan tersier. Nanti dulu kalau anak belum bayar sekolah, nanti dulu ke bioskop. Nah, ya kan? Jadi beda-beda. Terus ketika kita tayang, ada nggak saingan film lain yang juga serupa? Bukan serupa, bisa mendominasi layar. Oh, yang sangat value misalnya? Iya, atau menarik buat penonton. Jangan tayang di situ berarti ya? Nggak bisa, karena kan XX1 ya menayangkan semua film. Enggak, masalah ngebacanya bahwa kayak boleh nggak request? XX1 gue maunya di tanggal segini pas lagi alasannya apa ya? Pokoknya internal alasannya boleh. Oke, kita request ya. Yang pertama, belum tentu XX1-nya approve. Oh gitu. Belum tentu, karena kan dia juga banyak yang minta serupa. Dia kan berarti harus naker. Yang mana yang gue kasih di tanggal 18 ya? Ini tanggal bagus nih. Gue kasih ke yang paling mungkin mendatangkan penonton. Ini aja deh. Pitching dong kalian. Ya memang. Makanya kita kasih trailer, kita kasih tahu nih pemain kita siapa aja. Disitulah XX1 menilai. Oh, gitu loh. Berarti trailer juga kunci juga ya, nggak cuma sekedar end user atau penonton, tapi ternyata bisa untuk apa ya, bukan mengelabui ya, tapi untuk biar terkesima si pemilik atau eksibitor ya ngomongnya. Terus ada nama besar PH, reputasi. Misalnya PH besar nih, udah punya reputasi cetak box office. Terus ada film PH baru nih, minta tanggal segitu. Kira-kira XX1 ngasih yang mana? Yang itu dong. Nah, iya dong, yang udah pasti dong. Iya, tapi lu waktu itu pernah ngegarap box office juga? Film gua yang laku. PH-nya. PH. Tadi kan lu bilang katanya dibanding-bandingin nih. Tapi lu punya value apa dari sisi selain gua nggak pernah ngerunning PH. Gue cuman sebagai penulis dan sutradara. Kok bisa jebol? Mungkin faktor X lain ada yang belum bongkar tentang pitchingnya, strateginya. Ya mungkin dia melihat nama baiknya Imaginary, karena Imaginary sukses di Ngeri-Ngeri Sedap. Bisa aja kan, Ngeri-Ngeri Sedap, film orang Batak, sukses 2,8 juta. Terus mau ada lagi nih film Batak, komedi, pemainnya 80% adalah pemain yang Ngeri-Ngeri Sedap. Bisa aja dia menilai kayak, berarti kan bisa jadi berapa persen aja penonton yang Ngeri-Ngeri Sedap nonton di hari pertama. Lumayan gitu. Nggak taunya malah berkali-kali lipat dari Ngeri-Ngeri Sedap gitu. Ya kan itu yang ngerti bukan gua lah, si XX1 lah, orang programmingnya lah yang ngerti. Iya. Jadi pasti ilmunya, risetnya juga bagus itu. Iya. Terus ketika kita minta tanggal gitu, ternyata di tanggal itu kosong nih, nggak ada film Hollywood yang gede. Wah, kita masuk deh tanggal segitu, tanggal 10. Tahu-taunya misalnya Warner Bros bilang kita majuin si apa nih film kita nih, jadi bareng sama kita. Apes dong kita. Oh, itu ada faktor gitunya tuh. Iya, makanya berarti agak tricky juga. Nggak bisa gitu, iya. Oke. Gitu. Boleh lah, nanti ditunggu lah mungkin kalau ada film-film hijrah kayak apa kayak gue casting dah. Iya dong. Tapi kalau bisa royalti 97%. Wow, 97%.
Kita kasih solusi.